Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ceria. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya silakan berdoa. Kita absensi dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Lana. Lana kenapa? Izin. Satunya lagi siapa? Chandra. Chandra kenapa? Sakit. Kita doakan ya, kalau teman-temannya yang sakit kita doakan semoga cepat Sembuh. baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Boleh dipimpin siapa yang memimpin doa dan memimpin lagu? Kata ke depan. Sambil berdiri, boleh silakan. Nih, boleh. Dari Sabang sampai Merauke, berdadah pulau-pulau, sambung menyambung
Ya, dengan tujuan pembelajaran hari ini kalian dapat menjelaskan apa unsur pembangun dalam cerita itu. Ya, apa saja. Dalam unsur intrinsik cerita itu saja itu terdapat apa saja. Tujuannya itu ya. Baik, perhatikan anak-anak, ini ada sebuah video ya. Ada video, silakan diperhatikan, silakan disimak. Kalau misalkan mau dicatat silakan tentang unsur intrinsik sebuah cerita. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik cerita. Dalam cerita terkandung unsur intrinsik atau unsur pembangun cerita. Unsur intrinsik cerita merupakan unsur pembangun cerita itu sendiri. Unsur intrinsik cerita meliputi tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, amanat cerita, sudut pandang, dan sebagainya. 1. Tema. Tema adalah gagasan yang menjadi latar belakang cerita. Tema bersifat umum seperti permasalahan di lingkungan, pengalaman pribadi penulis, peristiwa sejarah, dan pendidikan. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi tokoh utama, tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi fokus utama dalam cerita dan biasanya hadir dari awal hingga akhir cerita. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang umumnya muncul beberapa kali dalam cerita. Tokoh tambahan dapat menjadi pendukung ataupun penentang tokoh utama. Penokohan adalah gambaran watak atau karakter dalam cerita. Berdasarkan karakternya, tokoh dibagi menjadi protagonis, antagonis, dan antagonis. Protagonis adalah tokoh yang digambarkan memiliki watak baik dan banyak disukai. Antagonis adalah tokoh yang digambarkan berwatak buruk yang biasanya menjadi musuh dari tokoh protagonis. Protagonis adalah tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. 3. Latar. Latar adalah gambaran tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Latar tempat menjelaskan tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam cerita. Latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerita terjadi. Latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam cerita. 4. Alur. Alur adalah kronologi peristiwa dalam cerita. Berikut jenis-jenis alur cerita. Alur maju disajikan sesuai dengan urutan waktu dari awal ke akhir cerita. Alur mundur dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Alur mundur disebut juga jelas balik. Alur campuran merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Rangkaian peristiwa melompat-lompat antara peristiwa masa lampau dan masa sekarang. 5. Amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita. 6. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis memposisikan dirinya dalam sebuah cerita yang dibuatnya. Sudut pandang bisa berupa orang pertama, kedua, atau ketiga. Demikian penjelasan tentang unsur intrinsik cerita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga. Baik anak-anak, sudah paham? Sudah. Unsur intrinsik cerita. Nah, berarti ada di sebuah Cerita. intrinsik itu. Nah, mulai jadi terdapat ada beberapa unsur intrinsik cerita. Ada berapa saja? Ada apa saja tadi? 6. Berapa saja? Tadi siapa aja? Tema dan tokoh, betul. Terus apa lagi? Ya, Happy? Latar dan alur. Ada lagi? Gavino apa? Amanat dan
betul. Terus amanat? Pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis. Betul sekali. Terus sekali lagi ada lagi? Kenapa? Apa? Kekuatan? Tentang apa? Sudut pandang tadi sudah? Sudut pandang? Amanat sudah ya? Amanat sudah? Ya sudah. Jadi itu tentang unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Ini ada sebuah cerita fabel, ya fabel. Di LKS sudah ada semuanya, cuma ini disajikan dalam sebuah cerita. Boleh disimak bersama-sama ya. Di LKS ada semuanya. Silakan dilihat yang di unsur intrinsik cerita. Yang judulnya sesama saudara harus Berbagi. Ada. Nah ini. Sesama saudara harus berbagi. Kisah persaudaraan tupai. Suatu pagi indah dengan matahari yang cerah, Papua Nusa mengunjungi kediaman keluarga Fiksi Tupai di sebuah desa. Nah ini ada ceritanya ini. Ibu Perhatikan. Tupai Ini ada tokohnya siapa? Bukit. Kemarin, keponakanku mengunjungiku. Dia membawakan oleh-oleh yang cukup banyak. Aku ingin membaginya untuk para sahabatku. Ini kacang kenari spesial untuk keluargamu. Terima kasih, Pak Tuarusa. Ucap Ibu Fik. Sepeninggal Pak Tuarusa, Ibu Fik masuk ke dalam rumah dan memanggil anak-anaknya. Anak-anak, lihat kita punya apa. Kalian harus membaginya sama rata. Ya, asyik. Bilang Fik dan adik-adiknya. Ibu taruh sini. Ya, setelah itu, Ibu Tupai mengurus rumah kediamannya. Sementara itu, adik-adik Fik ingin mencicipi kacang itu. Ini aku bagi, kata Fik, dari 10 butir kacang. Dia memberi adiknya masing-masing 2 butir. Ini sisanya untukku. Aku bukan paling besar. Tapi, ibu kan pesan untuk membagi rata. Kata itu, salah satu adik kembar Fik diiringi tangisan putih kembar satunya. Mendengar tangisan putih, Ibu Fik keluar dan bertanya. Sambil terisak, Putih menceritakan keserakahan kakaknya. Tak boleh begitu. Fik, ibu tadi sudah bilang apa? Tegur Ibu Fik, kamu tidak boleh serakah. Tapi dulu, aku bukan lebih besar. Perutku juga lebih besar. Sadar Fik. Ibu Fik berpikir sejenak. Baiklah, Fik, kamu memang lebih besar. Kebutuhan makanmu juga lebih banyak. Tapi, kalau cuma menurunkan keinginan dan perut, kita akan selalu merasa tidak cukup. Kalau begitu, ibu saja yang membagi. Ya, memang tidak akan memuaskan semuanya. Ini, ibu beri 4 untukmu. Fik, karena kau lebih besar dan si kembar kalian masing-masing mendapat 3. Kalian harus mau berbagi ya, anak-anak, walaupun menurut kalian kurang. Ini adalah rezeki yang harus disyukuri. Lanjut Ibu Fik. Berarti enak dong. Jadi anak yang lebih besar selalu mendapat lebih banyak. Iri Putih. Ya, tapi perbedaannya tak terlalu banyak, kan? Lagi pula kakakmu memiliki tugas yang lebih banyak darimu. Dia harus mengurus rumah dan mencari makan. Apa kau mau bertukar tugas dengan Kak Fik? Tanya ibunya. Putih dan Pitu membayangkan tugas-tugas Fik. Lalu mereka kompak menggeleng. Nah, begitu. Sesama saudara harus akur ya. Harus berbagi. Jangan bertengkar hanya karena masalah
menimbulkan permusuhan. Oleh karena itu, setiap orang harus saling berbagi dan mengingatkan orang lain. Nah, baik anak-anak, sudah disimak semuanya? Itu ada sebuah cerita di dalam keluarga ya. Itu ada seorang ibu, ada lagi kakaknya dan saudara kembarnya. Nah itu dikasih apa tadi? Dikasih siapa? Nah, mau dibagikan kepada saudara-saudaranya, ya kan? Nah mintanya itu harus dibagi dengan rata. Ayo perhatikan, ada yang bisa menceritakan kembali cerita tersebut? Oh bisa siapa? Rafani, ayo apa? Isinya? Ya. Kacang kenari. Ya. Ya, dibagi dengan sama rata. Perhatikan, sama seperti dalam kehidupan kita ya anak-anak. Kalau misalkan ada saudara, punya adik, punya kakak, kalau punya jajan dibagi sama rata, dibagi rata, nggak boleh misalkan dikasih 10, apa namanya, baginya nggak rata, 8 sama 2, itu rata atau tidak? Tidak. Kalau 10 ya 5-5 kalau saudaranya 2. Ya dalam cerita tersebut ya. Terus perhatikan, ayo kita bahas ya. Untuk soalnya nanti sudah disampaikan oleh Rafani tentang isi cerita, betul sekali ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Nggak ada. Lanjut ke nomor 2. Ayo perhatikan, yang nomor 2, perhatikan soalnya itu. Siapa tokoh dalam cerita? Siapa saja tadi? Ibu setiap kelompok, ini ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Perhatikan ya, sudah dibagi kelompoknya 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 kelompok. Jadi nanti dibagi menjadi kelompok ganjil dan kelompok genap. Kelompok ganjil berarti kelompok berapa? 1 dan 3. 1 dan 3. Kelompok genap berarti 2 dan 4. Nah, Bu Dinta nanti bagikan, itu ada sebuah cerita ya, cerita fabel. Itu yang
ganjil. Kelompok ganjil apa? Dalam sembah. Kelompok ganjil silakan maju. Ketuanya ganjil dalam sembah ya. Nih. Ganjil silakan dibagi. 3, 4, 5. Silakan. Kelompok genap. Genap. Iya, genap ya. Boleh silakan dibaca dulu ya. Silakan dibaca. Semuanya dapat itu ceritanya, silakan dibaca. Kita kasih waktu 5 menit, silakan dibaca, dipahami ya. Nanti Bu Nita bagikan tugas kelompok ya, tugas kelompok menyusun puzzle sesuai dengan cerita. Nah, sesuai dengan cerita. Silakan dibaca dulu 5 menit. Pahami ceritanya tentang apa? Ayo, nanti ceritanya. Kalau misalkan ada yang belum paham, ada yang nggak ngerti, boleh ditanyakan. Bu, ini maksudnya apa? Silahkan tanya. Boleh. Ada yang bingung, tanyakan. Dibaca dulu, dipahami. Kelompok ini, kelompok 4. Sudah anak? Sudah? Nanti ya. Ada yang ditanyakan berdasarkan tadi yang kita bagikan tentang cerita Belalang Sembah. Yang kedua cerita tentang apa? Kuda berkulit harimau. Ada yang ditanyakan? Nah, sekarang perhatikan ya, sambil ini kita lanjutkan tentang kelompok tadi. Sudah dibagi 1 sampai 4. Tugas kelompoknya perhatikan yang kuda berkulit harimau, kelompok genap. Akan maju kelompok genap. 2. Yang Belalang Sembah kelompok 1 dan kelompok Belalang Sembah nih kelompok dengan ini ada sebuah puzzle ya Nana ya. Jadi potongan-potongan cerita, jadi silakan disusun sesuai dengan cerita yang kalian baca tadi. Yang kuda berkulit harimau, kelompok genap. Genap ya? Ini genap. Davino silakan. Belalang Sembah nomor 1 kelompok Belalang Sembah. Ini silakan.
judulnya apa? Ya, yuk boleh silakan. Yang di nih diselesaikan dulu yang menempelnya dulu, diselesaikan dulu. Diselesaikan yang menempel dulu, ayo diselesaikan dulu yang menempel. Disusun sesuai dengan urutan ceritanya tadi bagaimana, ayo bagaimana cerita. Boleh dikreasikan sesuai dengan kelompoknya, silakan. Sudah di kelompok kita sudah belum? Ya, wes silakan dilanjutkan dulu. Boleh dikreasikan kelompoknya, silakan. Ya. Ya. Ya, boleh diberikan, silakan. Itu selesai, cukup. Sudah? Nah, kalau sudah dilanjutkan yang gunting tadi. Itu. Silakan gunting, terus siapa? Judulnya apa tadi itu? Oh, judulnya apa? Temanya tentang apa? Ayo. Kelompok 1 sudah, ya, kelompok berapa lagi yang sudah? Kelompok 4 sudah? Belum, dilanjutkan dulu. Kelompok 3 ada kesulitan, kelompok 3? Tidak ada. Ada kurang ini, kurang makan? Oh, enggak kurang. Ini saja, cukup enggak? Kalau sudah dilanjutkan yang menggunting tadi. Ditulis kelompok berapa ya? Ditulis kelompok, anggotanya siapa saja. Kelompoknya ditulis nama kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4, lagi nama anggotanya. Ini di sini. Yang di itu loh. Nah, itu. Di atas sendiri itu kasih lihat nama anggota kelompoknya. Sudah kelompok 2? Ya, dilanjutkan itu.
Yang di sampingnya tadi. Yang ya itu loh. Nah di atas sini itu kasih nama kelompok. Ya nama kelompoknya kelompok 3, anggotanya siapa saja? Bibit, Amel, Grace, anggota kelompoknya. Nah, tunggu dulu ya. Dulu. Ya nama anggota kelompoknya. Ya boleh di bawah boleh, di atas boleh. Dari kelompok ganjil nanti siapa? Dari kelompok genap nanti siapa yang maju kelompoknya? Disiapkan. Kelompok 4 sudah? Sudah. Ditulis anggotanya sudah? Sudah semua. Kelompok 3? Sudah. Sudah? Sudah belum? Belum. Ya, yuk. Kelompok 2 ini masih tulis, tidak apa-apa. Dulu. Masih ada waktu 3 menit lagi. Sudah, ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 4 sudah. Kelompok 3? Belum. Ada kesulitan nomor berapa? Yang kesulitan? Tinggal tulis kelompoknya. Ya, tulis ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 kan? Kelompok 2, nah, anggotanya siapa? Sudah? Sudah semua? Sudah? Sudah. Dari kelompok ganjil siapa yang mau maju? Kelompok ganjil. Oh, kelompok 1 silakan maju presentasi. Diperhatikan yang lain. Jadi biar tahu ceritanya tentang apa. Kelompok 1. Silakan maju semuanya. Kelompok 1 untuk presentasi, nanti yang lainnya kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Perhatikan, dengarkan. Kelompok 1 judulnya Belalang Sembah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Pokoknya adalah semut dan belalang sembah. Bacaannya di anggur. Barunya mati. Ya, itu ada sebuah cerita Belalang Sembah ya. Tadi diceritakan oleh teman kalian Hafiz bahwa itu ada belalang sembah ya. Pada musim apa Hafiz? Musim dingin, seharusnya mencari apa? Mencari makanan untuk persediaan. Tapi dia malah apa? Sibuk dengan apa? Senang-senang menari. Nah, semut itu kan sudah mencari mengumpulkan makanan untuk persediaan. Sehingga waktunya musim dingin tiba, akhirnya belalang sembah tidak mempunyai cadangan makanan. Merasa bagaimana? Kelaparan, sehingga minta bantuan kepada siapa? Semut.
masih ada sebuah cerita tentang apa? Kuda berkulit harimau. Ada di sebuah mana? Sebuah hutan ya. Sebuah hutan itu ada kuda, tetapi memakai apa? Memakai kulit harimau. Nakut-nakuti, yang ditakut-nakuti siapa? Siapa yang nakut-nakuti tadi? Domba, terus sapi, ada lagi dan kucing. Bukan ditakut-nakuti Pak dengan pakaiannya yang memakai apa? Harimau ya. Ternyata ada yang sudah tahu. Siapa yang sudah tahu? Kucing hutan. Kalau sudah tahu bahwa itu siapa? Kuda. Nah, terus yang tidak tahu itu siapa saja tadi? Domba, sapi. Ya itu tidak tahu kalau siapa? Kuda. Kira siapa? Harimau, ya kan? Itu ceritanya tentang kuda berkulit harimau. Teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Oh, Bibim, Siapa yang takut kepada kuda berkulit harimau? oh, siapa yang tahu Domba tadi? dan sapi. Domba dan sapi. Terus ada lagi? Teman-teman, apakah ada pertanyaan lain? Sudah ada? Sudah paham semuanya ceritanya? Paham ya? Ayo. Sudah kami akhiri dari Salam aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Silakan duduk. Baik anak-anak, tadi ada dua cerita ya, ada dua cerita yang di kelompok ganjil dan genap. Yang di kelompok ganjil kita ulangi lagi tadi judulnya apa? Yang ganjil dalam senda. Yang di kelompok genap kuda berkulit harimau. Tadi kan tadi sudah ada karya-karyan ya, karya-karya di masing-masing kelompok sudah dikasih nama semuanya. Sudah. Sudah dikasih nama semuanya? Sudah. Perhatikan, nanti silakan ditempel di dinding kelas ya. Sekarang yang ketuanya saja, nanti silakan di depan itu ya. Nanti ditempel yang kelompok ganjil, ditempel di sebelah kanan, kelompok genap ditempel di sebelah kiri. Yo, ini, silakan. Sudah, buka semua. Silakan. Ini kelompok genap, sini. Silakan di sini. Yang nempel dua orang saja, dua anak saja nanti yang nempel, nggak semuanya. Yang ganjil di sebelah kanan, yang ganjil sana ya. Yang genap ditempel sebelah sini. Ini kelompok apa? Ganjil sana, ayo. Di sampingnya sini aja, di sampingnya sini, di sini. Nah, di atas agak atas. Nah, betul, atas. Nah, belakang di sini. Betul. Juga. Oke, sudah ya. Sudah yang di kelompok ganjil sudah ditempel. Kelompok genap sudah ditempel. Nah, baik anak-anak. Sampah silakan dibersihkan ya. Nggak boleh ada sampah di bawah. Silakan dikumpulkan di satu, nggak boleh di bawah. Yang tugas kelompok ini silakan dikumpulkan di depan. Tugas kelompok silakan dikumpulkan semuanya.
Ya, dikerjakan di sini saja ya. Jangan lupa dikasih nama, nomor absennya berapa, kelas 5. Bukunya ditutup semuanya, silakan dikerjakan. Ayo, Bibim silakan kasih nama, nomor absen. Nama, nomor absen kelas ya, nggak boleh kosong. Silakan. Ada 5 soal, silakan dikerjakan. Kalau ada yang ditanyakan boleh, Bu, saya tidak paham nomor 3 misalkan. Nomor 1 jelaskan yang dimaksud unsur intrinsik cerita. Ya, tadi apa? Intrinsik cerita. Diteliti lagi yang mengerjakan ya. Lagi lihat nomornya berapa, soalnya tentang apa. Yang nomor 4 yang ditanyakan watak ya. Jadi yang ditulis itu sesuai dengan cerita kalian tadi. Yang nomor 4 berarti yang kelompok 1 tadi apa? Belalang sembah. Berarti wataknya bagaimana? Ya tadi belalang tadi wataknya apa? Terus satu lagi siapa tokohnya tadi? Semut wataknya bagaimana? Itu yang nomor 1. Terus yang kelompok 4 tadi kan udah berkulit berimau. Berarti wataknya yang nomor 4 sopoe. Wataknya tadi siapa saja? Terus bagaimana? Sifatnya bagaimana? Watak itu sifatnya seperti kucing, buta tadi bagaimana? Terus harimau, apa tadi kuda tadi? Yang sudah diteliti lagi yang sudah diteliti lagi. Jangan lupa nama. Ayo nama. Nomor absennya berapa? Kelas 5A.
lagi. Belum. Nggak usah terburu dulu. Ada yang tanyakan soalnya? Ada. Habis sudah? Sudah. Sudah. Habis sudah? Belum. Sudah. Kelompok 1 sudah semua? Kelompok 2? Kelompok 3? Belum. Kelompok 4? Kelompok sudah belum? Belum. Ayo segera. Kelompok 3 sudah? Yang kelompok 1 perhatikan, kelompok 1 ketua kelompoknya silakan dikumpulkan. Jadi dikumpulkan jadi satu. Ketua kelompok silakan dikumpulkan jadi satu. Setelah itu silakan dikumpulkan. Tunggu dulu yang belum ya, yang belum. Boleh Fatah diselesaikan dulu, nggak apa-apa. Diselesaikan dulu. Belum. Yang belum diselesaikan dulu. Bentar, ya dulu. Siapa? Ini nggak ada namanya siapa? Nggak ada namanya, ditulis namanya dulu. Bib, namanya, ayo. Namanya. Ini apa? Sri ulang tulisan apa yang dulu apa? Yang jelas apa itu? Diselesaikan dulu, bahkan belum, masih ada waktu 3 menit lagi.
Kelompok 4 sudah ya? Berarti kan anak-anak ini tadi yang apa namanya? Cerita Belalang Sembah. Cerita Belalang Sembah silakan dikumpulkan sama yang sudah berjudul Harimau. Oh ini sudah. Ini sudah. Sudah semuanya? Ada lagi yang belum? Ada lagi yang belum dikumpulkan? Sudah semuanya? Masih semangat atau belum? Masih semangat atau tidak? Ayo. Masih. Ayo semangat dulu. Lapo semangat. Baik, kita tadi mempelajari tentang apa? Anak-anak mempelajari tentang apa kita tadi? Intrinsik dalam sebuah cerita. Baik, ada berapa tadi? Apa saja? Diulangi lagi. Apa saja? Tema dan tokoh. Terus apa? Latar dan alur. Terus, Davino? Amanah dan sudut pandang. Coba kelompok 2. Apa saja tadi? Kelompok 2. Tema dan alur. Kelompok 3. Ayo apa? Latar dan sudut pandang. Yang belum diulangi lagi apa saja tadi bersama-sama? Unsur intrinsik cerita. Ayo bersama-sama apa saja tadi? Ada lagi? Coba kita ulangi lagi. Tema ya, tema tadi apa tema? Tema tadi apa? Ayo ada yang ingat? Ide atau gagasan yang melatar belakangi cerita. Ayo diulangi sama-sama. Tema apa tadi? Ide atau gagasan yang melatar belakangi cerita. Terus yang kedua, tokoh. Apa itu tokoh? Pelaku dalam sebuah cerita. Apa tokoh tadi? Pelaku dalam sebuah cerita. Terus ada lagi apa? Amanat. Yang dinamakan amanat itu apa? Bib? Pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis. Pesan moral yang disampaikan. Jadi yang pertama tadi dari cerita yang pertama ya. Cerita yang pertama, sesama saudara harus berbagi. Pesannya tadi apa? Kita harus rukun. Kalau sesama saudara harus rukun ya. Tidak boleh apa? Serakah. Tidak boleh serakah sama saudaranya. Harus misalkan di rumah punya adik, dikasih permen ibunya 5, ya harus dibagi sama kakak. Itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya. Nah contohnya kita harus rukun, nggak boleh serakah. Sesama baik di kelas juga sama juga mbak, kakaknya di keluarga, di kelas juga sama. Di kelas sama teman juga harus hidup rukun, nggak boleh mengejek, ya, nggak boleh membeda-bedakan teman, nggak boleh, semuanya sama, itu ya. Terus yang cerita yang kedua, yang di kelompok ganjil tadi ada cerita apa? Belalang Sembah. Ada Belalang Sembah. Jadi pesan moralnya apa? Belalang Sembah pesannya apa tadi? Yang belalang apa? Kita hanya menikmati kesenangan di masa sekarang. Ya betul. Jadi bersenang nggak oleh bersenang-senang dulu ya. Harusnya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau yang cerita Belalang Sembah tadi dibalik ya, bersenang-senang dulu. Lah koncone temannya tadi sibuk mencari cadangan makanan
bernyanyi profil belajar Pancasila. Boleh maju ke depan, siapa yang mimpin? Yo, yang mimpin siapa? Berdiri, semuanya berdiri. Yo, nyanyi. Ada berdepan, semuanya pada berdepan. Kalau bernyanyi semangat ya, semangat kalau bernyanyi. Ya sudah, yang depan sudah siap. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi boleh? Ayo, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Beri tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Ya, Nak, lanjutkan. Untuk pembelajaran berikutnya ya, pembelajaran berikutnya. Untuk yang tadi kita bahas tentang, kita ulangi lagi tentang unsur intrinsik dalam sebuah Cerita. Sekali lagi ada berapa tadi unsur intrinsik? Ada 6. Apa saja? Apa saja? Sama-sama apa saja? Tema dan apa lagi? Lagi apa? Amanat dan sudut pandang. Perhatikan. Untuk pelajaran berikutnya kita akan bahas tentang majas ya. Majas itu nanti ada majas hiperbola, kita bahas di buku lagi ya. Untuk sebelum pembelajaran kita diakhiri, boleh dipimpin doa. Yuk siap, gerak. Sebelum pulang marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
sebelum kita pulang, perhatikan ya, dijaga kesehatan, ya, jaga kesehatannya. Kalau misalkan sudah merasa sakit, boleh izin tidak masuk sekolah, ya. Sebelum pelajaran diakhiri, kita tepuk semangat dulu.